Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program bertumbuh dan berbuah. Pagi ini kita semua akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua dengan tema di pagi ini, duduk dekat kaki Yesus. Saudaraku, Maria dan Marta ialah dua wanita yang bersaudara yang tinggal di kampung Betania pada zamannya Tuhan Yesus. Nah, diperkirakan dari beberapa catatan, dua wanita ini juga merupakan murid-murid Yesus. Yesus sangat akrab dengan mereka. Nah, bahkan sesekali Yesus mampir ke rumah mereka untuk beristirahat di tengah-tengah rute perjalanannya untuk menyegarkan kembali kisah Maria dan Marta. Di setiap benak kita, mari kita kembali membaca Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Saat itu Yesus dan rombongannya baru tiba di kampung Betania. Yesus langsung disambut oleh keramahan Marta yang mempunyai naluri melayani yang sangat kuat. Di rumahnya, Marta mempersilakan Yesus masuk dan duduk santai sementara dia sibuk mondar-mandir dan menyuguhkan air minum dalam cangkir. Setelah itu, Marta meninggalkan Yesus untuk segera menyiapkan makanan malam bersama, karena Yesus akan menginap di rumah itu. Sang tamu agung ini perlu dilayani dengan sebaik-baiknya. Itu yang dipikirkan oleh Marta. Nah, Maria berbeda dengan saudaranya. Begitu melihat Yesus sedang duduk di ruang tamu rumahnya, langsung dia menghampiri Yesus dan duduk di dekat kaki Yesus. Perlu digarisbawahi di situ, duduk di dekat kaki Yesus. Maria ingin mendengarkan Yesus berbicara. Topiknya apa saja, karena Maria selalu tertarik untuk mendengarkan perkataan Yesus. Benar saja, Yesus pun mulai berbicara dan Maria menyimak dengan penuh perhatian. Begitu asiknya Maria mendengarkan Yesus berbicara, bahkan harumnya aroma masakan Marta yang sibuk di dapur itu dia tidak hiraukan saudaranya. Yang ada di pikiran Maria saat itu adalah hanyalah Yesus yang ada Yesus yang ada di sini. Maria harus memanfaatkan kehadiran Yesus dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan perkataannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah kita juga melihat perbedaan di antara Maria dan Marta? Marta adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia memiliki hati yang peduli. Dia sangat paham perjalanan jauh Tuhan Yesus bersama rombongannya tentu telah membuat mereka penat dan lapar. Karena itulah Marta langsung sibuk menyiapkan makanan di tempat istirahat yang terbaik bagi Yesus dan murid-muridnya. Dia ingin melayani Yesus dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, Maria juga sangat mengasihi Yesus. Dia suka mendengarkan perkataan Yesus. Baginya tak ada hal yang lebih penting dan menyukakan hati daripada mendengarkan perkataan Yesus. Melayani Yesus dan rombongannya dalam berbagai perkara teknis itu pun kalah penting daripada menikmati kata-kata Yesus. Karena itu, dia tidak rela menyia-nyiakan waktu ketika Yesus mampir di rumahnya. Dia tidak terpikir untuk melakukan hal lain kecuali dia duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkan semua perkataan Yesus. Dua orang wanita ini sama-sama memiliki fokus yang tulus kepada Yesus, melayani Yesus. Tetapi mari kita dapat melihat jelas bahwa prioritas mereka berbeda. Di sini Maria lebih memprioritaskan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, sehingga dia mampu mengesampingkan semua kesibukan, bahkan kesibukan pelayanannya demi mendengarkan firman Tuhan. Sementara itu, Marta lebih memprioritaskan pelayanannya kepada Yesus sehingga dia tidak menyadari perlunya duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Perlu duduk tenang mendengarkan isi hati Tuhan, perkataan Tuhan. Karena dia segera sibuk mengerjakan pelayanannya, dan kedua prioritas ini baik. Tetapi Yesus berkata bahwa salah satunya lebih baik, yaitu apa yang diprioritaskan Maria, yaitu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus.
Nah, ini juga terjadi dalam banyaknya pelayanan di gereja atau kesibukan kita berkarya yang semuanya kita lakukan dengan tulus untuk melayani Tuhan. Kadang bisa membuat kita itu melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita melupakan persekutuan intim kita, pribadi kita dengan Yesus. Prioritas kita jadi bergeser dari Tuhan sendiri ke pelayanan. Padahal Yesus lebih peduli terhadap diri kita pribadi dengan Dia, terhadap apapun pelayanan yang kita kerjakan. Seharusnya persekutuan kita dengan Tuhan menjadikan prioritas utama. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara adalah lebih penting daripada segalanya, pelayanan apapun, karya apapun yang ada pada kita, karena itulah yang terutama bagi Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah perenungan di pagi ini menjadi refleksi bagi setiap kita. Apakah setiap hari saudara dan saya datang di hadirat Tuhan? Masihkah fokus kita terjaga di hari-hari hidup kita? Adakah penghalang-penghalang tertentu yang mungkin kita alami hingga kita gagal duduk untuk mendengarkan perkataan Tuhan, duduk dalam hadirat Tuhan? Jika ada, apa saja penghalang-penghalang itu? Bagaimana kita mengembalikan fokus kita dari segala yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Mari sama-sama kita membuat komitmen yang jelas secara pribadi untuk kita duduk diam di kaki Yesus dan kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita mau meneladani sifatnya Maria. Kita duduk di kaki Yesus, mendengarkan semua apa yang Yesus katakan. Karena lebih penting duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya, ketimbang kita sibuk dengan segala aktivitas-aktivitas kita yang mungkin saat ini kita kerjakan. Biarlah firman ini menguatkan, menuntun, dan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.